Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, meneruskan surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-106. Ayat yang ke-106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma sesuatu nansah yang menghapus kami, min ayatin dari ayat, au nunsi atau melupakan kami, akan ayat, nakti tentu mendatangkan kami, bi khairin dengan yang lebih baik, minha dari ayat, au misliha atau sepertinya. Alam ta'lam apakah dan apakah tidak mengetahui kamu, anna Allaha sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in atas setiap sesuatu, qadirun yang maha kuasa. Alam ta'lam apakah tidak tahu kamu, anna Allaha sesungguhnya Allah, lahu milik Allah, mulkus samawati kerajaan langit, wal ardi dan bumi, wa ma lakum dan tidak ada untuk kalian, min dunillahi dari selain Allah, min waliyin dari pelindung, wala nasirin dan tidak pula penolong. Manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Lafat ma di sini, Pak, bukan isim mausul, juga bukan kalimah nafi, namun ma di sini isim syarat. Karena isim syarat butuh fi'il syarat dan juga butuh fi'il jawab. Dan isim syarat itu menjanjemkan dua fi'il mudhari'. Nansah fi'il mudhari' pertama yang dijanjemkan, ndak boleh nansahu, ndak boleh, wajib nansah, khoknya mati. Kemudian fi'il jawabnya nakti. Nakti itu fi'il mudhari' jazm, dijazmkan oleh isim syarat ma. Tanda jazmnya membuang huruf ilat. Asalnya nakti panjang, kemudian ya-nya dibuang, tanda jazm buang huruf ilat.
Itu kalau panjenengan mengkaji ilmu sastra Arab. Dengan mengetahui bahwa ma ini adalah isim syarat, maka panjenengan mudah memahami ma nansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Apapun ayat yang kami hapus atau yang kami lupakan, pasti kami akan mendatangkan yang lebih baik dari ayat-ayat tersebut, atau kami akan mendatangkan sepertinya. Inilah informasi dari Allah Ta'ala. Sehingga kalau ada ayat dihapus oleh Allah, maka Allah akan mendatangkan ayat yang lebih baik, atau Allah akan mendatangkan ayat yang sepertinya itu. Jadi kualitasnya sama, bobotnya sama. Kemudian yang kedua, aununsia, artinya bila ada ayat yang dilupakan oleh Allah, pasti Allah akan mendatangkan ayat lain yang lebih baik, atau minimal sepertinya, berarti sama. Kemudian yang perlu panjenengan ketahui, ayatin di sini itu apa? Ulama-ulama kita mengerucut kepada dua saja. Pertama, ayatin diartikan mukjizat. Kemudian yang kedua, ayatin, ayat-ayat Al-Quran. Lah kalau diartikan pertama Pak, ayatin mukjizat, berarti artinya mukjizat yang kami hapus, pasti kami akan mendatangkan mukjizat yang lebih baik, atau podo. Sekarang kenyataannya, kalau Nabi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah, dibakar tidak mempan, bahkan api yang punya hukum membakar, ternyata untuk Nabi Ibrahim hukum tersebut tidak berlaku. Justru dicemplungkan dalam kobaran api, Nabi Ibrahim dingin seperti di depan taman di sore hari, seriwing. Lah setelah Nabi Saleh datang, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim hilang Pak, dihapus, diganti oleh Allah. Allah memberi mukjizat kepada Nabi Saleh seekor onta yang lahir dari bukit. Kalau kita lahir dari seorang ibu itu biasa Pak ya. Namun kalau ada onta lahir dari sebuah bukit, itulah namanya mukjizat. Pada waktu itu memang kaum Nabi Sholih minta, kalau Anda betul-betul Nabi, sementara semua Nabi itu punya mukjizat, tolong tunjukkan mukjizat kamu, agar kami bisa beriman kepada Engkau.
Waktu itu Nabi Soleh menawarkan, kamu minta mukjizat apa? Ternyata mereka minta supaya Nabi Soleh mengeluarkan seekor onta dari bukit yang ada di hadapannya. Pada waktu itulah Nabi Soleh minta waktu sholat dulu 2 rakaat, Pak. Kemudian setelah itu Nabi Soleh mohon, dilalah permohonan Nabi Soleh dikabulkan. Lalu gunung bersuara tak, gitu, Pak. Berarti meletak, Pak. Setelah meletak langsung kelihatanlah onta, Pak. Pertama telinganya, congornya, lehernya, punuknya, kemudian keluar dari gubangan gunung itu. Kemudian turun mendekat Nabi Soleh. Kemudian Nabi Soleh mengatakan, hadhihi naqatullah lakum ayat. Wahai kaumku, ini adalah onta Allah buat kalian sebagai mukjizat. Makanya fala tamassuha bisu, kalian jangan coba-coba mengganggu onta ini, karena ini onta Allah. Padahal, Pak, semua onta itu milik siapa, Pak? Allah yang membuat, kan? Berarti semua onta milik Allah. Namun ada onta yang diaku oleh Allah sebagai ontanya, yaitu onta pada waktu Nabi Soleh. Sama dengan ini, Pak, rumah. Semua rumah yang ada di jagat raya ini pada hakikatnya milik Allah. Namun yang diaku menjadi rumah Allah hanya masjid. Hanya masjid. Baitullah, rumah Allah. Kemudian saya, panjenengan, dan semua manusia punya roh. Roh itu pun dari Allah. Hanya satu, Pak, yang diaku sebagai rohnya Allah. Siapa itu? Nabi Isa. Kalimat ruhuhu wa kalimatuhu. Nabi Isa adalah roh Allah dan kalimah Allah, yaitu kalimah kun. Gara-gara Allah ngomong kun, Nyai Maryam langsung pelentung lahir, hamil lah ya. Setelah hamil baru melahirkan. Begitu, sehingga banyak yang diaku. Sama dengan ini, kalau panjenengan membaca ayat Al-Quran, wa ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Kemudian ciri-cirinya ditunjukkan. Berarti yang tidak memenuhi ciri-ciri tersebut dianggap bukan hamba Allah. Itu artinya apa? Samalah dengan panjenengan punya anak 10 yang songo api-api patuh marang panjenengan, kemudian yang satu mbau wetik. Saking betiknya tidak panjenengan aku sebagai anak. Padahal itu apa? Anak jenengan. Nah, manusia pun seperti itu, onta pun seperti itu, rumah pun seperti itu. Kemudian onta Nabi Soleh juga seperti itu. Nah, setelah Nabi Soleh tiada, Pak, kemudian datanglah Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah, tidak sama dengan mukjizatnya Nabi Ibrahim, tidak sama dengan mukjizatnya Nabi Shalih. Yaitu apa? Tongkat bisa berubah menjadi ular. Kemudian tangan setelah dikempit
kemudian diketarik mengeluarkan cahaya. Kemudian ketika Nabi Musa wafat, Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat oleh Allah, Pak. Diberi mukjizat oleh Allah. Berupa apa? Bisa menguasai angin. Sehingga kapanpun Nabi Sulaiman kepingin jalan-jalan butuh waktu cepat karena jaraknya jauh, cukup mengundang angin. Kemudian angin datang, kemudian Nabi Musa terbawa. Tidak pakai sajadah, Pak, kayak Aladin saja, cukup terbawa sendiri. Dan hal itu makulatil makna, Pak, bisa dinalar. Wong pada zaman Nabi Muhammad saja pernah, Pak, ketika Nabi Muhammad dengan 30.000 tentaranya, Pak, pulang dari Tabuk menuju ke Madinah. Di sore hari dalam perjalanan tidak ada apa-apa, Pak. Tahu-tahu Nabi ngomong, semua tentara tiarab itu. Semuanya, Pak, tiarab. Padahal tidak ada musuh, tidak ada apa-apa. Hanya satu tentara yang mokong. Lah iya, ngapain tiarab? Depan, belakang, samping, kiri, kanan tidak ada tentara, tidak ada musuh. Ngapain tiarab? Berdiri sendiri, Pak. Astagfirullah. Tahu-tahu datanglah angin kencang, Pak. Yang berdiri terbawa oleh angin, Pak. Dia kabur, bengok-bengok, tidak ada yang menolong, Pak. Semuanya tiarap karena khawatir terbawa juga. Untung di depan sana ada gunung tinggi sekali. Kemudian dia terdampar di bukit itu. Nemplek, Pak, nemplek di bukit. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya. Setelah sampai bukit, lah kok sahabat yang mokong tadi, Pak, turun gitu. Semua tentara yang lain guyu semua kapok itu, disuruh tiarap ndak mau tiarap mokong. Akhirnya sekarang kamu terbawa oleh angin. Nah, berarti apa? Kalau Nabi Sulaiman punya mukjizat, bisa punya menguasai angin, sehingga kapanpun Nabi Sulaiman butuh perjalanan cepat, Nabi Sulaiman cukup mengundang angin. Makanya pernah Nabi Sulaiman itu pas ngaji semacam ini, tahu-tahu datanglah orang laki-laki, Pak, yang matanya menakutkan, Pak. Setiap anggota pengajian dipentelengi, Pak, begini. Dipentelengi, kemudian langsung kembali keluar. Lah dari sekian jamaah, Pak, ada satu, Pak, yang takut. Sehingga dia tanya, wahai Nabi Sulaiman, siapa dia? Kok seram sekali, menakutkan sekali. Nabi Sulaiman ngomong, itu tadi Mas Israel, malaikat Israel. Ngapain itu? Dia ngecek kamu, kamu berada di mana, karena besok kamu akan didatangi lagi. Masa Pak, dia betul-betul ketakutan. Kemudian minta tolong kepada Nabi Sulaiman supaya disembunyikan. Nabi Sulaiman pun ngerti, Pak, walaupun disembunyikan dimanapun tetap akan mati. Namun demi
apa itu melegakan hati dia, langsung Nabi Sulaiman mengundang angin, Pak. Angin diundang, kemudian datang, dia dipegang oleh Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman dan santrinya kabur, Pak. Kabur sampai Hindia, Pak. Setelah sampai di India, dia diletakkan di situ. Kemudian Nabi Sulaiman kembali pulang lagi. Ternyata besoknya, Pak, pas Nabi Sulaiman ngaji lagi, Israil datang lagi. Nabi Sulaiman tanya, "Kang, pi muridku, wis tak cabut." Bayangkan, Pak, begitu. Berarti apa? Setiap orang mau diambil ruhnya, Pak, selalu dicek berkali-kali oleh malaikat Israel. Di mana dia, di mana dia. Kalau takdir mengatakan matinya di Cirebon, gitu ya, maka pasti walaupun orang Kertosono kabur, Pak, ke Cirebon. Santri YTP pernah loh, Pak, enak-enak sekolah belum istirahat, Pak, pamitan gurunya kencing gitu. Lah kok setelah pamitan kencing masuk kamar, ambil uangnya, kemudian kabur di stasiun, Pak. Kemudian naik kereta ke Jakarta. Setelah sampai Cirebon, lah kok ceblok, Pak, mati. Karepnya apa? Ya, di Lawang ngasih stasiun Cirebon, begitu gerak dia ceblok mati. Gurunya ndak ada yang tahu-tahu ada telepon ke keluarga, lamongan sana baru ngerti. Loh, itu apa, Pak? Berarti Israilnya sudah di sana Cirebon. Lalu dia manggil, Suwada, sini dak, Suwada, gitu. Namanya Suwada, Pak. Akhirnya apa? Langsung pergi ke Jakarta. Karena takdir matinya di Cirebon jeblok lalu mati. La barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madzajihim. Kadang-kadang kita yang didatangi oleh malaikat Israel, kadang-kadang kita sendiri yang marani malaikat Israel, gitu, Pak. Marani malaikat Israel. Makanya tidak perlu memikirkan itu, yang perlu dipikirkan sangu untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Yang saya ambil pelajaran, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman tidak sama dengan mukjizat yang diberikan nabi-nabi yang lain. Kemudian Nabi Isa pun ketika diutus oleh Allah diberi mukjizat yang beda, Pak, dengan nabi-nabi yang lain. Bisa menghidupkan orang mati, kemudian bisa mengobati orang buta, bisa mengobati orang yang kehilangan zat pigmen, kemudian bisa mengambil lempung, kemudian emplak dibikin dibentuk burung, setelah ditiup kabur. Berarti beda antara nabi-nabi yang satu dengan nabi yang lain. Au misliha atau podo. Nabi Isa, Pak, bisa punya keahlian. Yunabbiukum bima tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa itu bisa, Pak, menjelaskan kepada panjenengan tentang harta kekayaan yang panjenengan simpen. Nabi Isa ngerti, oh, bapak ini punya tabungan sekian miliar, yang sekian ratus juta dititipkan di BRI, kemudian yang berikutnya di sini, kemudian sisanya di berangkas. Tahu, Pak. Untungnya Nabi Isa itu nabi,
Umpama tidak nabi bahaya Pak ya. Wong semua yang disimpan oleh menungso dia tahu. Lah ternyata Nabi Yusuf pun tahu persis seperti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Sehingga Nabi Yusuf itu ketika di penjara selalu membade. Cak kan di satu kamar itu kan bertiga ya, Nabi Yusuf dan 2 orang lagi tahanan karena dituduh mau membunuh raja, mau meracun raja. Lah Nabi Yusuf biasa pagi-pagi dia ngomong, Cak, nanti kamu akan dikirimi makanan jangan asem gitu. Roh lauknya tempe. Itu selalu benar. Itulah namanya mukjizat yang sama. Nabi Isa dikasih seperti itu, Nabi Yusuf juga dikasih seperti itu. Lah ini ayatin diartikan mukjizat. Lah sekarang yang kedua Pak, manansah min ayatin. Ayatin yang kedua bermakna ayat Al-Quran. Berarti ayat ini menjelaskan ada ayat-ayat Al-Quran yang dihapus oleh Allah. Kemudian Allah mendatangkan ayat-ayat yang lebih baik atau semisalnya. Lah kalau ayatin di sini diartikan ayat Al-Quran, ini ulama terjadi khilafah, fihi khilafun. Ulama terjadi perselisihan. Sehingga ada yang setuju, namun ada pula yang tidak setuju. Namun panjenengan cukup mendengarkan dulu ya, keterangan saya didengarkan saja, nanti panjenengan bisa menilai mana yang pas dan mana yang tidak. Itu kalau ayatin diartikan ayat-ayat Al-Quran. Kalau panjenengan membaca usul fikih Pak, saya catatkan Pak. Di dalam buku usul fikih itu diterangkan Pak, aqsamun naskhi, macam-macam nasakh, penghapusan. Pertama, naskhul Quran bil Quran, menghapus Al-Quran dengan Al-Quran. Berarti ada ayat Al-Quran dihapus oleh ayat Al-Quran yang lain. Contohnya ini Pak, surat Al-Baqarah ayat 240. Allah mengatakan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khauli ghaira ikhraj. Artinya orang laki-laki yang meninggal dunia lalu dia meninggalkan istri, maka istri-istri tersebut wajib diberi wasiat Pak, untuk makan, minum, tempat tidur selama 1 tahun. Ghaira ikhraj, si janda tidak boleh diusir dari rumah milik suaminya yang sudah meninggal itu. Ulama-ulama kita matur ayat ini menjelaskan iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suami adalah 1 tahun. Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suami adalah 1 tahun. Dan 1 tahun itu istri punya hak makan minum gratis,
diambilkan dari harta peninggalan sang suami. Kemudian tempat tinggal gratis Pak, ndak usah nyewa selama 1 tahun. Lah kalau sudah lebih dari 1 tahun berarti idahnya sudah habis, maka nafkah untuk si istri sudah berhenti. Kemudian rumah suami yang sudah mati juga sudah tidak boleh ditempati lagi, karena itu milik suami yang sudah meninggal. Kemudian kalau toh dia karena istri Pak, dia punya bagian hanya 1/8 bila suami punya anak. Bila suami tidak punya anak, baik anak dari mbok uwe, mbok tengah, mbok enom, maka istri dapat bagian 1/4. 1/4 itu Pak, kalau istrinya 1 ya untuk 1 istri. Kalau istrinya 4 ya 1/4 itu dibagi 4. Itulah makanya banyak orang-orang yang merasa apa, ndak mau diwayuh gara-gara apa, yang bojoku mati bagian pasku mau titik itu. Gitu ya. Kemudian ayat ini oleh para ulama dianggap ayat yang dihapus. Mana yang menghapus? Yaitu surat Baqarah sama ayat 234. Surat Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashurin wa asra. Orang laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka istri itu wajib beriddah, menunggu untuk tidak kawin lagi selama 4 bulan 10 hari. Berarti selama 4 bulan 10 hari Pak, si janda gratis makan minum menggunakan harta milik suaminya, tidur menggunakan rumah milik suaminya. Keluarga suami, ahli waris suami tidak boleh mengusir perempuan yang masih ada di dalam waktu iddah. Lah setelah 4 bulan 10 hari iddahnya habis, berarti sudah tidak ada kewajiban ngingoni mbok rondo tadi, dan tidak ada kewajiban memberi tempat tinggal kepada si janda tadi. Lah ayat yang pertama menjelaskan iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suami adalah 1 tahun. Namun ayat yang kedua menjelaskan 4 bulan 10 hari. Ternyata ulama-ulama kita menganggap yang 1 tahun dihapus Pak, hukumnya sudah tidak berlaku, diganti dengan hukum yang kedua, yaitu 4 bulan 10 hari. Kira-kira enak yang mana Pak? Yang 1 tahun menunggu apa 4 bulan 10 hari? Mana Pak? Ya lihat-lihat Pak ya. Kalau mbak rondo tuh Pak ya enak milih yang lama Pak. Setahun gratis Pak, mangan turu, gak usah nyambut gawe, sudah ada yang menyiapi. Siapa menyiapin? Yaitu si mayit itu, harta si mayit. Namun kalau rondo cantik, rocker ya, rondo keren itu yang ndak betah Pak, setahun sendirian itu loh. Setahun sendiri ndak betah. Makanya lebih seneng milih yang 4 bulan 10 hari, sehingga bisa kawin lagi
toh kawin itu adalah perintah agama. Dan gara-gara kawin banyak perintah-perintah Allah yang bisa dilaksanakan. Tidak kawin berarti banyak perintah Allah yang tidak dilakukan. Makanya kawin dianggap apa? Nisful iman, separuh dari keimanan. Sehingga kalau panjenengan gak rabi berarti iman panjenengan berkurang. Maka silakan yang rondo kawin lagi, yang duda kawin lagi, ben iman panjenengan sempurna. Iman panjenengan sempurna. Itu contoh Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, ada lagi naskhul Quran bisunnah, menghapus Al-Quran dengan Al-Hadis. Ini yang banyak yang tidak setuju Pak. Banyak yang tidak setuju. Karena apa? Mosok Al-Quran kok dihapus oleh Al-Hadis itu. Begitu Pak. Kemudian kira-kira hebat mana Quran sama hadis itu? Kan Quran itu lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah. Hadis maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad sendiri. Sehingga Al-Quran itu mukjizat, tidak bisa ditandingi. Sementara hadis bisa ditandingi. Karena apa? Lafadznya itu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia, maka omongan Nabi bisa disamai oleh manusia lain. Makanya banyak pemalsuan hadis. Sampai bakul terong saja bisa membuat hadis palsu Pak. Al-badinjan sifaun likulidain. Terong adalah obat untuk segala macam penyakit. Akhirnya luaris manis Pak. Kemudian anak remaja juga Pak punya hadis Pak. Asyijar jannatur rijal, merokok adalah surga dunianya anak remaja itu. Makanya menurut penelitian dunia Pak, remaja yang paling banyak membakar uang sedunia ini Pak, Indonesia ranking 1 Pak, remajanya loh Pak. Tiap 1 tahun uang diobong oleh remaja itu Pak 27, triliun Pak. 27, triliun. Paling apal Pak. Kenapa? Maca Quran kemudian diterangkan begitu. Saya foto Pak, di HP saya ada. Ya sekarang masih ada. Bayangkan Pak, duit Pak diobong Pak. 27, sekian triliun. Coba umpama diwakafkan ke pondok YTP bisa Pak, dibuat lantai swidak Pak itu. Kemudian nanti saya buatkan kolam renang rijal untuk laki-laki sendiri, kolam renang untuk santri perempuan sendiri, sehingga santri itu sehat wa'afiat Pak. Mereka olahraga yang paling sempurna kan renang Pak. Semua otot gerak, semua saraf pun ikut bergerak sehingga paling sempurna. Kalau bal-balan Pak, ya bisa sehat, bisa sakit. Kalau garsan ya gak sehat, malah sakit. Kemudian anak remaja, anak puber juga bisa Pak membuat hadis. Sampai mengatakan an-nadru ila wajhil jamil sodakotun, ngasih wong wedok ayu itu sodakoh. Berarti ada ganjarannya Pak. Mafhum mukhalafahnya memandang wong elek dosa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kembali kepada masalah mosok Al-Quran kok dihapus oleh Al-Hadis. Namun ulama yang mengatakan ada ayat Al-Quran menghapus yang dihapus oleh Al-Hadis itu ada.
Mengapa? Iya, karena al-hadis pun wahyu dari Allah. Quran ya wahyu dari Allah. Kemudian contohnya apa ini? Di dalam surat Al-Baqarah, Pak. Ayat 180. 180 Allah mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut intaraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Orang Islam apabila diwajibkan atas kamu apabila salah seorang dari kamu akan kedatangan kematian. Wajib apa? Al-wasiyatu. Wajib memberi wasiat. Untuk siapa? Lil walidaini, untuk dua orang tua, wal aqrabin, dan untuk sanak kerabat. Bayangkan, Pak. Berarti kutiba, Pak. Apa kutiba, Pak? Padha karo ya lho, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti apa? Kutiba diwajibkan kan. Tapi podo-podo kutibanya, Pak. Yang paling laris manis adalah siam, Pak ya. Nah, kalau ini tidak laris, Pak. Diwajibkan atas panjenengan apabila salah seorang dari panjenengan mau meninggal, wajib untuk berwasiat. Intaraka khairan, jika dia meninggalkan harta kekayaan. Ayat ini menjelaskan panjenengan sebagai orang Islam diwajibkan untuk memberi wasiat. Apabila memenuhi syarat, Pak. Pertama, idza hadara ahadakumul maut. Bila panjenengan sudah menghampiri kematian. Berarti yang belum ojo wasiat sih, Pak. Itu. Kalau sudah mendekati wafat, silahkan wasiat. Kok tahu kalau mau meninggal? Tahu, Pak. Karena Nabi kan sudah memberi standar umur umatnya. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Sehingga kalau di antara panjenengan kok ada yang sudah berusia 69, Pak, kan kurang setahun, Pak. Berarti sudah hadoro, kematian sudah mendekati kan. Lebih-lebih sudah 69,5, Pak. Berarti sudah siaga 1, Pak. Kemudian yang kedua, intaraka khairan. Kalau dia punya harta banyak. Kalau dia punya harta banyak. Kemudian seberapa banyak harta yang mewajibkan panjenengan untuk wasiat? Ada hadis yang menjelaskan, Pak. Ada seorang perempuan datang ke rumah Aisyah lalu tanya, "Bu, apakah orang seperti saya wajib wasiat, Bu?" Katanya Aisyah, "Lah, dunyamu piro?" Dia mengatakan, "Harta saya 600 dirham." 600 dirham. 600 dirham itu, Pak, sama dengan berapa? 60 dinar. 60 dinar. 1 dinar 4,25. 4,25. Kemudian sekarang 1 gram berapa? 960 berapa? Saya tidak lihat itu, Pak. Sekitar, taruhlah sekitar itu, 960. Kemudian dikalikan 60 dinar dikalikan 4,25, nanti panjenengan akan bisa menemukan. Ternyata Aisyah ngomong, "Anakmu piro?" "Sekawan."
Oh, kalau hanya punya 600 dirham, anakmu 4, kamu tidak wajib wasiat. Tidak wajib wasiat. Bayangkan, Pak. Berarti apa? Yang wajib intarqa khairan. Kalau yang ditinggalkan itu buah banyak. Begitu. Berapa banyaknya? Ya 1 miliar lebih, Pak. Itu baru dianggap banyak, Pak. Kalau standar tadi 1 miliar lebih baru dikatakan banyak. Kurang dari 1 miliar, anak 4 ya sedikit, Pak. Kalau dibagikan masing-masing anak hanya dapat berapa itu? 200 juta kurang loh, Pak. Untuk beli perumahan tidak cukup, Pak, itu. Padahal perumahan apa? BPR lah ya. Ada sumbangan dari pemerintah, tidak cukup itu. Makanya tidak wajib wasiat. Jadi kalau mau wafat, kemudian apalagi punya harta banyak, baru diwajibkan untuk wasiat. Kemudian wasiat tersebut diberikan kepada siapa? Lil walidaini, kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua wal akrobin, sanak kerabat, dulur, pakde, pakle, bude, bule, termasuk anak angkat. Itu, Pak. Ternyata oleh ulama-ulama, Pak, mengatakan ayat ini mansuhatun, dihapus dengan hadis Nabi yang mengatakan inna wa a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin rawahu Tirmidzi. Artinya sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang yang punya hak akan hak-haknya, maka tidak boleh wasiat kepada orang ahli waris. Ahli waris tidak boleh diwasiati. Mereka apa? Karena ahli waris punya hak sendiri, sudah ditentukan. Lah kalau ahli waris yang punya hak waris kok diberi wasiat, double, Pak. Double. Dapat bagian warisan sendiri, dapat wasiat sendiri. Makanya fala wasiata liwarisin, ahli waris yang punya hak menerima waris itu tidak boleh diwasiati. Karena setiap ada orang mati, Pak, itu ada keluarga yang punya hak mendapatkan warisan, ada keluarga yang tidak punya hak mendapatkan warisan. Contoh ya, umpama saya wafat, bapak saya masih hidup, ibu saya masih hidup, istri saya masih hidup, anak saya masih hidup, dulur saya masih hidup. Maka yang punya hak waris hanya 3, Pak. Orang tua saya, istri saya, anak saya. Dulur enggak. Padahal sejak kecil aku diramut oleh dulur, mama ya. Di sekolah no, di kuliah no, winter. Namun ketika saya mati duluan, dulur tidak dapat apa-apa. Namanya apa? Maksud. Mengapa maksud? Karena saya masih punya bapak yang hidup. Nah, kecuali begini, kalau bapak saya wafat, ibu saya wafat, tinggal saya, istri saya, 4 anak saya putri, Pak. Maka ketika saya wafat, yang punya hak waris 3, Pak. Pertama, istri saya dapat 1/8, 4 anak perempuan saya dapat 2/3, sisanya untuk dulur saya, asobah, dulur saya. Sehingga Pak, itu nanti dibagi, Pak. Karena cari ongko terkecil,
yang bisa dibagi oleh penyebut. Penyebutnya kan 8, 3 Pak ya. 1/8 dan 2/3. Berarti apa? Angka terkecil adalah 24. 24 dibagi apa? Dibagi 8, 3. Berarti istri saya dapat bagian di 3. Kemudian 24 dibagi 3 berapa Pak? 6 Pak ya? 8 dikalikan 2 berarti 16. Berarti anak 4 perempuan saya 4 dapat 18 bagian. 18 ditambah 3 selikur. 24 dikurangi selikur 3. Nah 3 itu namanya apa? Asobah sisa untuk dulur-dulur saya. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian, begitu. Itu yang apa? Ahli waris yang dapat. Lah sekarang ayat ini katanya dihapus oleh hadis Nabi, fala wasiata liwarisin. Tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris yang punya hak bagian. Tidak boleh. Sehingga saya tidak boleh mewasiatkan berwasiat pada anak saya. Anak saya gunung itu PN ya, kemudian danau itu PN. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Karena apa? Tanpa saya wasiati, anak saya sudah dapat bagian dari Allah. Dan ingat Pak, masalah faraid itu paling dirinci oleh Allah. Allah menyuruh panjenengan sholat Pak, tidak dirinci Pak di Al-Quran. Hanya ada aqimus sholat warukai sujud. Sholat ada rukuk, ada sujud. Bagaimana caranya? Nabi yang menerangkan. Wa'atuz zakah, bayarlah zakat. Bagaimana rinciannya? Tidak diterangkan Al-Quran. Nabi yang menerangkan. Khusus warisan Pak, Masya Allah, Allah menjelaskan detail sekali dalam Al-Quran. Ayat 12 Pak, surat An-Nisa Pak, detail itu. Kemudian ayat 13 menerangkan siapa yang taat atas pembagian warisan, yudkhilul jannah, akan masuk ke dalam surga. Kemudian berikutnya, wa may yata'adda hududahum, siapa yang tidak patuh dengan aturan Allah ini, yudkhilhu naron khalidan fiha, akan masuk neraka kekal selamanya Pak. Kok kaya wong kafir Pak. Orang kafir mati kafir masuk neraka untuk selamanya. Orang Islam yang tidak patuh dengan ketentuan waris yang sudah diatur oleh Allah juga akan masuk neraka untuk selamanya. Makanya mempelajari ilmu faraid hukumnya fardhu ain. Karena apa? Urusan neraka dan surga. Sehingga orang tidak punya hak ngatur sendiri karena Allah sudah mengaturnya. Dan aturan Allah itu tidak ada maksud apapun Pak, illa rahmatan lil alamin. Karena Allah membuat syariat tidak punya kepentingan pribadi, tidak punya kepentingan keluarga, tidak punya kepentingan organisasi, juga tidak punya kepentingan politik. Kepentingan Allah hanya satu, rahmatan lil alamin. Karena Allah lebih ngerti. Begitu. Mengapa laki-laki 2 Pak ya? Perempuan 1? Ternyata diantaranya apa Pak? Bila orang tuanya sudah tua renta, tidak bisa kerja lagi, yang bertanggung jawab, yang wajib mengramut adalah anak lanang Pak. Anak wedok tidak wajib ngeramut wong tua. Anak lanang yang wajib.
Makanya dapat warisan 2 kali itu, 2 kali. Begitu, itu syariatnya Pak. Kemudian sayang orang-orang Indonesia Pak ya, rata-rata orang tua itu lebih seneng melu anak wedok ya, daripada melu anak lanang. Untung itu, mantune kok sabar gitu. Mantune kok apa? Namanya apa? Loman itu, sehingga walaupun tidak wajib tetap jadi mantu itu tidak wajib Pak, tidak punya kewajiban ngeramut mertua ndak. Mantu itu hanya berkewajiban meramut istrinya, memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, plus kepada orang tuanya sendiri. Tapi wong Jawa api-api kan, dan bagus karena apa? Panjenengan sebagai mantu membiayai maratuwa Pak, ganjaran panjenengan 2 Pak, 2 kali lipat. Sehingga Nabi ngomong as-shadaqatu ala miskinin shadaqatun wa ala dzirrahimi sintani. Sedekah kalau panjenengan berikan kepada orang miskin yang bukan sanak bukan kadang, pahalanya hanya 1, yaitu pahala sedekah. Namun kalau jenengan berikan kepada kerabat, pahalanya double. Pertama, ajru sedekah, panjenengan dapat pahala sedekah. Yang kedua, ajlu silatil qarabah, pahala menyambung kekerabatan. Nah, kan bagus itu Pak ya. Daripada diberikan orang lain, kan mending diberikan kepada morotu kan begitu Pak. Itulah hebatnya kalau punya mantu ngerti agama Pak. Enak sehingga tidak masalah. Lah kemudian sekarang Pak, mengapa ulama kok ada yang tidak setuju itu? Kalau ayat ini dihapus oleh hadis tadi, jawabannya Pak, kalau panjenengan ikut yang tidak setuju ayat ini dihapus Pak, maka bisa. Tapi cara memahaminya begini Pak, ayat ini tetap berlaku. Orang Islam wajib memberi wasiat kepada orang tuanya dan sanak kerabatnya, bila mana orang tua tersebut tidak punya hak waris. Dan apabila keluarga dekat tersebut tidak punya hak waris. Mengapa orang tua kok tidak punya hak waris? Iya Pak, karena beda agama. Nah, karena beda agama tidak boleh Pak mewarisi. Nabi mengatakan la yarisul mu'min al kafir walal kafir al mu'min. Orang mukmin tidak boleh mewarisi harta orang tuanya yang kafir. Orang kafir juga tidak boleh mewarisi hartanya anak yang mukmin. Berarti mahjub terdinding. Gara-gara apa? Beda agama. Maka sebagai anak sing pinter melaksanakan ini Pak. Jenengan sebagai anak yang banyak harta, sementara orang tuanya belum masuk umpama ya, maka panjenengan perlu ngomong, hei anak-anakku, kapan saja saya meninggal dunia, sapiku yang 12 ekor di sana diramut Pak Kartodugel, itu untuk mbahmu ya, mbahku mbah do. Begitu Pak, wasiat. Kemudian ada lagi Pak, sanak dewekat loh Pak, apa? Atabani, anak angkat Pak. Bayangkan Pak ya, dia punya anak, akhirnya mengangkat anak. Setelah anak diangkat, kemudian dia orang tua angkat Pak, loro stroke 6 tahun Pak. Sing ngaramu sapa? Anak angkat. Dulurnya ndak ada yang sombong, ndak ada yang apa-apa Pak. Kemudian setelah itu bapak angkatnya mati sek. Maka anak angkat ndak dapat warisan. Siapa yang warisi? Dulur. Karena orang tua sudah ndak punya, anak tidak punya, hanya punya istri dan anak angkat. Dan dulur-dulur
maka istri dapat 1/4, kemudian asobahnya 3/4 milik dulur. Ketika masih hidup tukara terus gak tahu sambang, gak tahu apa-apa loh Pak. Ketika mati dapat 3/4 asobah. Piye Pak? Nasib anak angkat Pak. Nah, disinilah Islam memberi solusi. Apa solusinya? Kutiba alaikum